Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Halaman hadis keberapa? Hadis ke-33. An Abi Samhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahul Hakimu. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu as-sauba tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma'i thumma tanduhuhu thumma tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid damu qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Tadi apa? Yakfika. Ya, kita ganti yakfiki wala yadurruki. Yakfikil ma'u yakfiki. Ya, wala yadurruki atharuhu. Hadis yang pertama di sini buangan Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyata wa yurashu baulil ghulami. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahul Hakim. Min baulil jariyati, bukan jariyata. Min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Samh. Jadi ada nama sahabat namanya Abi Samh radhiyallahu anhu berkata, Abu Samah telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughsalu dicuci min baulil jariyati
dari kencingnya anak perempuan, bayi perempuan, wa yurashu dan disiram atau dipercikkan min baulil gulami dari kencing anak kecil laki-laki. Dicuci dari kencing anak kecil, anak bayi perempuan, dan disiram atau dipercikin dari kencing anak bayi laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa beda antara kencing orok perempuan dengan kencing orok laki-laki. Ini bau apa namanya? Ya orok, ya pokoknya orok yang belum sampai 2 tahun. Ya sebelum kita ngomongin kencing orok laki-laki dan orok perempuan atau bayi laki-laki bayi perempuan, kemarin sekali lagi bahwa mani itu dalam pandangan mazhab kita Imam Syafi'i tidak najis. Tapi kalau Imam Malik, ya Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal sebagian mengatakan itu najis. Jadi yang mengatakan tidak najis itu adalah Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah kelompoknya itu cuma beda aja, najis juga tapi beda dengan najis biasa. Tapi yang jelas kalau imam kita Imam Syafi'i, ya semuanya juga imam kita. Yang kita ambil madhabnya yaitu Imam Syafi'i bahwa mani tidak najis, dengan dalil kalau mani najis maka kita juga jadi najis karena kita tercipta dari mani. Nah itu hadis yang kemarin tentang Nabi di kainnya itu ada mani, kemudian digaruk-garuk, ketika kering udah langsung dibawa sholat. Nah sekarang kencing, Nabi kita bilang kalau kencing anak kecil perempuan itu dicuci kayak kencing orang gede. Kalau kencing anak bayi laki-laki cukup disiram aja atau ya dicipratin, dengan catatan bahwa semuanya bentuknya menjadi hilang najis ainiyahnya, atau bentuk najisnya. Kan dulu kita pernah belajar tuh di fikih tuh. Kita pernah belajar cara menghilangkan najis atau pembagian najis. Pembagian najis itu ada berapa? Ada 3. Pertama mukhaffafah, kedua mutawassithah, ketiga mughalladhah. Artinya mukhaffafah itu ringan, mutawassithah sedang, mughalladhah berat atau besar. Nah, kategori najis mukhaffafah ringan cuma 1. Najis mukhaffafah itu dia nih, kencing orok lelaki. Kencing orok lelaki di bawah 2 tahun. Cuma emang iya, catatannya juga orok laki-laki yang di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali baru minum susu emaknya. Itu yang baru minum susu emaknya. Begitu juga kencing anak orok perempuan yang belum makan apa-apa yang minum susu emaknya. Tapi itu tadi, kalau kencing anak kecil laki-laki jenisnya mukhaffafah, kalau kencing orok perempuan jenisnya mutawassithah. Kayak kencing orang gede, kayak kencing emaknya juga sama. Lah, emang apa pakai dibedain begitu? Ini kemungkinan berdasarkan observasi kedokteran bahwa kencing perempuan itu biar kata dia masih orok itu lebih tajam dan lebih berasa aromanya dibanding kencing laki-laki. Itu untuk perempuan. Jadi karena itu didasarkan seperti itu. Ya kita kalau kena kencing gatel nggak? Gatel ya. Iya. Nah kencing anak orok laki-laki kagak gatel. Tapi kalau kencing orok perempuan gatel. Apalagi kencing emaknya.
Itu lebih itu dari situ ya. Selain memang nilai-nilai rahasia-rahasia yang lain itu ada lagi kemungkinan. Nah ini yang para fuqaha menyatakan itu lebih tajam dan aromanya lebih menyengat dibanding kencing orok laki-laki. Nah dari situlah bahwa dinyatakan kencing orok perempuan itu termasuk kategori mutawassithah sama dengan najis-najis yang lain. Kalau najis mughallazah mah cuma dua, najis anjing dan babi, itu najis berat yang dicuci dengan air dan tanah. Tapi kalau kencing mutawassithah udah, kalau kencing mutawassithah bukan disiram, dibasuh, dicuci, sehingga jelas semua-muanya hilang. Apakah itu ainiyahnya atau hukmiyahnya. Jadi kan kita udah tahu kemarin, selain najis itu dibagi 3 dari segi berat dan ringan, itu tadi mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah. Ada lagi najis terbagi 2 dari segi terlihat atau tidak terlihatnya. Kalau dari segi terlihat atau tidak terlihatnya, maka najis itu terbagi 2, ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu apakah dia itu kelihatan ataupun kebauan rasanya ataupun warnanya masih ada, itu ainiyah. Tapi kalau hukmiyah, 3-tiganya kagak ada, rasanya kagak ada, warnanya kagak ada, zatnya kagak ada, tapi belum dihilangin, itu namanya hukmiyah. Ya kayak macam nih ubin dikencingin atau kena kencing apa, kemudian kita lap aja pakai topok kering, udah kita lap aja pakai topok kering, kan kagak kelihatan tuh, kagak kelihatan kencingnya, kencing bocah atau kencing siapalah, pokoknya ada najis di sini. Kita lap pakai topok kering, itu udah kita lihat kagak ada, bentuknya juga kagak ada. Kita cium udah bau topo, udah bukan bau najis, tapi masih ada najisnya. Najisnya namanya hukmiyah. Kalau kita sembahyang di sini kagak sah. Kenapa? Karena disebut sebagai masih ada najis. Kenapa? Belum dicuci pakai air, belum dicuci pakai air atau pakai lap yang kita basahin pakai air. Sebab alat pencuci najis air, bukan apa-apa, bukan tisu, bukan topo, bukan apa, harus pakai air. Ya seandainya ada alternatif, maka itu harus pakai apa? Batu. Itu juga kalau kita istinja, udah kagak ada lain lagi, harus dengan air. Jadi biar kata bentuk, rasa dan warnanya udah kagak ada, tapi ngilanginnya pakai topo atau pakai lap, tetap itu masih ada najisnya. Dan najisnya namanya hukmiyah. Artinya hukmiyah, hukumnya najis. Hukumnya najis. Artinya ainiyah, terlihat oleh mata. Ketika terlihat oleh mata, maka secara hukum najis, secara benda juga najis. Kalau hukmiyah, bendanya kagak kelihatan najis, tapi hukumnya tetap menjadi hukum najis. Jelas tuh? Nah itu jadi bicara masalah kencing, kita hati-hati. Ya. Tisu basah. Ya, misalnya dibersihin pakai tisu basah. Ya kita mikirin aja tisu basah itu basahnya pakai apa. Kalau misalnya basahnya pakai air mutlak, nggak ada masalah, bisa terangkat najisnya. Tapi kadang-kadang basahnya dicampur dengan apa? Dengan parfum, dengan wangi-wangian. Dan ketika dicampur dengan wangi-wangian, udah tidak menjadi mutlak. Udah nggak jadi mutlak. Misalnya tangan kita habis cebok, udah kita habis cebok ya, kita habis cebok, terus kita nggak pakai air, kita cuci pakai apa? Tisu basah. Kita cuci pakai tisu basah, hilang udah wanginya. Baunya. Hilang udah baunya, tinggal wangi tisunya. Nah, apakah udah terangkat najis? Belum. Kenapa? Karena ini airnya bukan air mutlak di tisu itu. Kecuali ya istilahnya kecuali kita sendiriin yang ngebasahin. Tisu biasa kemudian kita basahin atau topo kita basahin, ya itu juga kita basahinnya juga jangan sekali, harus lebih dari 2 kali, minimal 3 kali baru terangkat najisnya. Ya tisu basah hati-hati,
sama tidak mengangkat najis karena basahnya itu dengan air yang pakai wangi-wangian. Sementara pakai air wangi-wangian tidak bisa menghilangkan najis atau tidak bisa mengangkat najis. Itu bicara masalah kencing. Jadi intinya adalah hindari sebisa mungkin najis. Sebab setetes najis bisa dapat membatalkan seluruh ibadah kita. Yang mahal sekalipun ibadah kita hanya dengan setetes najis maka batal semua. Tawaf kita bisa jadi batal lantaran kita kencing kagak cebok. Ya, atau lantaran kita kencing kita lap aja pakai tisu tadi itu. Kita kencing kita lap, kita wudu. Kita punya wudu tapi kita masih ada najis, tetap tawaf kita kagak sah. Nah, itu hati-hati. Kalau kita bercuci pakai sabun nih, kita air pakai sabun tadi masih bau juga. Nah, itu nggak masalah. Itu yang penting udah ada unsur airnya kita bersihinnya. Kita kan kemarin kita juga udah bilang, misalnya begini, kan bentuk najis ada model 3 itu tadi, bisa rasa, bisa rupa, bisa Bau. ya, bisa rasa, bisa rupa, bisa bau. Kalau rasa sama rupa hilang, tinggal baunya doang, no problem, nggak masalah. Dengan catatan kita udah cuci pakai sabun. Itu nggak pakai sabun juga, kita pakai air aja udah, nggak taunya apa, rasanya udah kagak ada, bentuknya udah kagak ada, tapi tinggal baunya, nggak ada masalah. Ya coba jajal-jajal kalau kita cebok gitu. Kadang-kadang kita Iya. Iya. Jajal kita cebok, kan kita cebok udah istinja ada tuh. Udah istinja kan tangan kita otomatis kita cuci. Kita cium, lah ini masih berasa baunya. Nggak apa-apa. Udah hilang najisnya. Yang penting 2 tadi udah hilang, apa? Rupa dan rasa. Rupa itu maksud bentuknya. Nah, kecuali kalau misalnya baunya hilang, rasanya hilang, rupanya masih nempel. Bagaimana? Rupanya masih deblok. Ya, tetap. Nah, iya. Iya. Nah, itu dia. Satu rupa udah biar kata bentuknya satu tapi udah tetap masih ada hukum najisnya, itu terlihat najisnya. Ya pokoknya hati-hati dengan najis itu. Kencing biar cebok biar bersih ya, apalagi udah pada tua yang rada-rada longgar klepnya. Jadi jangan sekucrak-kucrak aja, harus berkali-kali. Sebab Nabi kita bilang tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Biar bersihlah kalian kalau cebok dari kencing. Karena apa? Karena kebanyakan orang diseksa di kubur itu dari kencing. Jadi udah dikasih bocoran sama Nabi. Orang yang terkena siksa kubur itu lantaran satu kencingnya dia cebok kagak bener. Cebok. Tapi ceboknya kagak bener. Sudahan yang kagak cebok mah. Iya, yang kagak cebok aja udah, yang cebok aja masih kena seksa kubur. Bagaimana yang kagak cebok? Nah, oleh karena itu, yaitu ada istilahnya namanya istibro. Kalau kita kencing harus istibro. Apa sih istibro? Istibro itu bukan dehem. Orang banyak salah. Istibro itu bukan dehem. Istibro itu proses penirisan air kencing. Itu namanya istibro, pembebasan atau penirisan air kencing bekas istinja. Itu namanya apa, Ustaz? Istibro. Kelakuannya gimana ikaranya? Nah, itu kalau di antara istibro itu dehem. Di antara istibro itu dehem. Apa bahasa Arabnya dehem? Tanahnuh. Tanahnah ya tanahnahu tanahnuhan. Jadi tanahnuh, jadi minal istibro at-tanahnuh. Di antara bagian daripada istibro adalah dehem. Jadi apa aja, misalnya kayak macam kita suka salah juga kayak macam urusan haji dalam bahasa ini Maya. Urusan haji orang bilang tahallul itu artinya cukur, bukan cukur. Tahallul itu bukan cukur, tahallul itu proses penghalalan dari sesuatu yang haram kemudian menjadi halal. Nah, cuman emang tahallul itu ditutup sama cukur. Gitu. Iya, pengertian orang salah. Iya, tahallul, lu udah tahallul. Apa maksudnya? Udah cukur, bukan cukur maksudnya. Tahallul itu udah udah halal. Jadi ditutup dengan
cukur. Kalau cukur itu bahasa Arabnya halak. Halak itu cukur. Jadi misalnya kayak macam kita tawaf ifadah, kemudian kita apalagi sa'i, kemudian ditutup dengan cukur. Dan itu semuanya namanya tahallul. Belum. Iya, belum halal kita. Masih ada sesuatu yang harus kita hindari kalau kita belum cukur gitu. Nah, ditutup dengan cukur. Nah, cukur namanya proses cukur ada terakhir daripada proses tahallul. Orang umroh misalnya, orang umroh tawaf, sa'i, yang ngambil miqat, tawaf, sa'i, sama cukur. Nah, itu kalau dia udah cukur namanya udah tahallul. Jadi suka salah orang. Jadi tahallul itu bukan cukur, cukur itu bukan tahallul. Jadi tahallul itu penghalalan, sama dengan istibro. Istibro itu adalah apa tadi? Proses penirisan air kencing. Itu namanya istibro. Di antara istibro itu tanahnuh. Apa tanahnuh? Dehem. Apalagi jingkrak-jingkrak. Apalagi neken. Nih, zakar kita, kemaluan kita gituin. Itu istibro juga. Iya diperes, dipencet. Iya, jangan diperes kali ya, kasihan ntar. Kalau diperes dia kagak balik. Iya. Iya diselentik, dipencet-pencet, itu istibro namanya. Didehemin istibro namanya. Iya, jangan langsung buru-buru sholat. Iya bener. Makanya kan kita bilang, kalau kita ketahuan begitu modelnya, kalau kencing cebok kagak tiris, itu kencingnya setengah jam mau sholat atau beberapa menit mau sholat. Jadi kencing dan ceboknya itu, misalnya ntar zuhur jam setengah 2, zuhur misalnya jam 12, saya kencing jam setengah 12. Jangan pas mau sholat kencing kemudian apa? Istinja kemudian wudu. Lihat kita punya kemaluan. Masih netes apa kagak? Ketika masih netes kagak dimaaf. Iya. Hah? Lah iya, digantung kan? Itu istibro namanya. Jadi istibro juga namanya. Terus kalau kita pergi di rest area itu mana? Nah, itu dia makanya. Kalau saya mah istilahnya biarin dah. Kita sholat dulu dah. Kan hukum menahan kencing ketika sholat itu kan makruh. Dari awal mulain udah pengen kencing, tapi lantaran takut kehilangan waktu ataupun lantaran takut ketinggalan rombongan, maka udah kita sholat dulu dah, wudu dulu, sholat, setelah beres baru kencing. Nah kencing, iya nggak apa-apa, baru kita kencing kita cebok dah, ya udah. Brojol terus dah nggak apa-apa. Emang apa? Tadi kita udah sholat. Nanti untuk sholat berikutnya ya udah kita tinggal bersihin celana kita aja dan kita istinja gitu. Itu baul ya, baul. Ya, maka kita disuruh bebersihan. Jadi mananya kalau perempuan? Ya, jadi bedain ya. Bedain orok laki-laki sama orok perempuan. Itu tadi sepanjang dia belum makan apa-apa, hanya sebatas apa? Minum susu. Bagaimana kalau ada orok umur 2 tahun atau di bawah 2 tahun, umur 1,5 tahun, makannya udah rengginang. Orok ajaib itu mah. Iya udah makan rengginang ya, maksudnya apa? Udah makan nasi. Udah makan nasi. Iya. Nasi bubur sama apa enggak? Sama, cuma bubur lembekin. Iya. Nah ini nasi makan. Nah kalau dia udah makan nasi, biar kata dia belum 2 tahun, kategorinya najisnya mutawasito. Orok anak kecil laki-laki belum dia 2 tahun, tapi kategorinya mutawasito kalau dia udah makan makanan orang gede. Iya. Nah itu dia susu mah enggak. Jadi bukan susu ibunya, susu sama dengan susu emak, sama dengan ASI, sama. Jadi yang penting dia sepanjang umur 2 tahun, sebelum umur 2 tahun makannya udah makanan orang gede. Apakah itu dia makan nasi, apa dia makan gado-gado misalnya, dia doyan gado-gado. Maka kencingnya kencing mutawasito. Nah, tepung bayi itu insya Allah kategorinya susu. Tapi kalau dia udah 2 tahun ke atas,
Minumnya makan yang masih minum susu, belum makan nasi, belum makan apa-apa. Karena udah kelewat umur 2 tahun ke atas, kategorinya kencingnya najis mutawasito. Itu targetnya 2 tahun untuk umur. Iya.